Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini mah pagi ya. Kang Cece dan adik-adik sekalian, kita bertemu di program Unjuk Kabisa. Program ini akan mengajak tamu, yaitu adik-adik kita yang punya hobi, punya kabisa atau punya keahlian tertentu ya untuk unjuk kabisa di program ini. Dan di sebelah saya sudah ada menemani Mang Idon kali ini. Iya. Ya, siapa? Coba perkenalkan, namanya siapa? Bagas Kinara Budi Saputro. Bagas Kinara Budi Saputro. Bagas ini umurnya berapa tahun, Bagas? 7 tahun. 7 tahun. Sudah sekolah belum? Sudah. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Di SD? Di SD Mandiri 3. Mandiri 3 mana? Pada Suka. Pada Suka. Kota apa? Kota Cimahi. Kota Cimahi. Kelas 1 berarti belum pernah ke sekolah ya? Belum. Belum. Ya. Untuk kelas 1 ya terutama belajarnya masih di rumah. Jadi belum pernah ketemu sama teman-teman di kelas ya, di sekolah ya. Iya. Tapi seru nggak belajar di rumah? Seru sih. Seru sih, cuman belum ketemu teman-teman aja ya. Iya. Belum main ya. Nah, Akang Cece adik-adik semua, Bagas ini punya beberapa video ya. Dan videonya sudah di-share di YouTube ya. Iya. Video apa aja sih, Bagas? Main sama baca buku. Main sama baca buku. Ada berapa videonya? Banyak. Udah banyak. Berarti baca bukunya udah lancar dong? Iya. Oke, jadi hobi Bagas tuh ya mungkin ya baca buku. Baca buku. Selain baca buku apa lagi? Menggambar. Menggambar apa? Pemandangan. Pemandangan. Kalau Mang Idon mah kurang hobi menggambar, pasti menggambar pemandangan tuh gitu tadi. 2 gunung, zaman Mang Idon begitu. 2 gunung, matahari, sawah, sungai dan sebagainya. Zaman Mang Idon mah begitu. Seperti yang sudah tadi Bagas sampaikan, Bagas tuh hobinya menggambar dan baca buku ya. Nah, Mang Idon juga akan mengajak Bagas sekarang buat baca buku. Nah, kita baca nih bukunya. Apa judulnya, Bagas? Ayo berlatih silat. Buku ini dibikin oleh Kang Ahmad Fuadi yang bikin buku Negeri 5 Menara. Kang Cece pasti familiar kan, Negeri 5 Menara. Dan ternyata beliau punya karya buku untuk anak-anak yang judulnya Ayo Berlatih Silat. Ya, karya Ahmad Fuadi dan ilustratornya adalah Ella Elviana. Diterbitkan oleh penerbit Gramedia, BIP Gramedia. Oke, siap kita baca? Siap. Oke, kita baca. Ayo berlatih silat. Ayo baca, Bagas. Ini hari libur sekolah. Salman berkunjung ke rumah Agam. Oke. Agam adalah sepupu Salman yang tinggal di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat. Ternyata mereka, kita juga lagi jalan-jalan nih. Kemana? Ke Danau Maninjau di Sumatera Barat. Mang Idon belum pernah ke Sumatera Barat, ke Danau Maninjau. Bagas pernah nggak? Enggak. Nggak pernah? Sama dong, kita cek dulu. Nah, kita diajak Salman ke Danau Maninjau. Agam mengajak Salman untuk berlatih silat Minang. Silat Minang di Sumatera Barat ternyata ada silat Minang. Nah, di Sunda juga ada silat ya. Cuman apa namanya? Silat Sunda aja mungkin ya, nggak silat Minang. Mereka pergi menuju surau. Tahu surau apa? Tahu. Apa itu surau? Masjid. Betul. Masjid kecil biasanya ya surau. Tempat latihan silat. Nah, mana Agam dan mana Salman, Bagas? Ini yang Salman, Oke. Ini yang Agam. Oke, jadi yang tukang latihan silat siapa? Yang Agam. Agam, oke. Gas, baca, Bagas.
Wah, Salman kagum dengan aksi para pesilat. Salman kagum ya, lihat wah dia sampai bengong gitu, lihat wajahnya itu. Oh. Ada yang berguling-guling, lihat. Ada yang saling pukul, ada yang saling tendang. Keren sekali. Salman sampai kagum dibuatnya. Oke. Nah, Salman tertarik untuk menjadi pesilat. Dia pengen ikutan, lihat tuh. Iya, kayak lihat Agam. yang lainnya, kayak Agam. Bajunya juga keren kan? Hitam-hitam gitu nih, kayak Mang Idon. Hehehe. Nah, apa katanya nih Bagas? Silat diawali dengan kuda-kuda yang kokoh. Tekuk lutut dan condongkan badan. Kaki kiri di depan, Kiri di depan, kaki kanan di belakang. di belakang. Inilah Tangan. tangan bersiap di depan dada. Inilah kuda-kuda yang kokoh. Ayo kita cobain. Mang Idon belum pernah ikutan silat sebetulnya. Mang Idon dulu saat sekolah ikutannya karate. Nah, mudah-mudahan nanti Bagas mau ikutan juga ya, bela diri. Apa katanya tadi teh? Tekuk lutut, Tekuk lutut, condongkan badan, kaki kiri di depan. Nah, kaki kiri depan, kaki kanan di belakang. Sip. Oke. Nah, kelihatannya kalau dari gambarnya ini tangan kanan yang di depan, set. Ke sini. Kan ngadepnya ke sini. Set. Tangan kiri menyilang di dada. Kakinya kokoh. Tangannya yang kuat. Nah, ternyata inilah kuda-kuda yang kokoh. Ini katanya kuda-kuda yang kokoh. Silat Minang. Oke, sip. Ya, kita baca lagi. Kita lanjutin. Belajar jatuh adalah bagian dari silat. Kenapa jatuh harus berlatih juga, Bagas? karena kalau nggak latihan nanti cedera. Betul ya. Karena jatuh itu kan badannya kebluk gitu ke bawah ya. Kalau nahannya nggak betul, tangan atau kakinya bisa cedera, bisa kesleo, bahkan bisa patah. Jadi jatuh pun harus dilatih yang betul. Silat melatih tangan untuk mengunci, menangkap, dan meloloskan diri. Ya, lihat. Jadi kalau kita dipukul, ya, itu si pukulan tangan orang lain itu bisa ditangkap, bisa dikunci, ditangkis, dan meloloskan diri. Ya, kita lihatin Mang Idon mau nyoba kekuatan Bagas menangkis pukulan Mang Idon. Siap, berdiri sini. Tadi gimana? Maju lagi dikit. Kuda-kuda yang kokoh. Set. Awas nih, Mang Idon akan pukul Bagas nih. Siap ya? Siap? Siap nggak? Siap. 1, 2, 3. Set. Awas satu lagi nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Itu tadi ya. Jadi bela diri akan mencegah kita, membantu kita kalau ada orang yang memukul kita, menyerang kita, ya. Bela diri itu ternyata fungsinya seperti itu, Bagas. Kita lanjutin lagi. Oke, silakan Bagas. Silat itu tangkisan yang kuat. Terus? Silat itu menghindar dengan cepat. Silat itu tangkisan yang kuat dan menghindar dengan cepat. Jadi ada 2 hal yang diperlukan. Yang pertama harus kuat. Dan yang kedua cepat. Apa yang terjadi kalau nggak kuat? Kalau nggak kuat kepukul. Apa yang terjadi kalau kita kurang cepat juga? Kalau kurang cepat kepukul. Kepukul juga. Jadi kita harus kuat dan cepat. Katanya begitu ya. Nah, silat itu belajar pada alam, menggunakan semua panca indera. Apa aja katanya nih? Melihat, mendengar, mengamati, memperagakan. Jadi Bagas, kalau berlatih silat dengan hanya membaca buku bisa nggak? Bisa nggak ya? Bisa? Yakin bisa? Ternyata
berlatih silat mah harus katanya ini diperagakan, diuji coba. Jadi nggak bisa hanya baca buku doang. Ya, harus dengan latihan supaya bisa kuat dan cepat yang tadi. Oke, sip. Silat itu menyesuaikan diri di segala tempat. Ini latihan silatnya di mana, lihat? Di laut. Di laut atau di sungai? Ya, di air ya. Sungai. Sungai di laut. Ini di mana ini? Di sawah. Di sawah. Ini di mana ini? Di dekat air terjun. Dekat air terjun, bawahnya ada batuan. Ini di mana ini? Di pasir. Pasir apa lumpur ya? Di tanah, pokoknya di segala tempat latihan silat itu bisa dilakukan dan harus dilakukan. Kemudian ada 2 jenis seni silat, yaitu menari dan bela diri. Jadi ada 2 nih, ada menarinya dan ada bela dirinya. Jadi ada keindahannya, juga ada seni bela dirinya. Keren. Apa katanya Bagas? Silat itu untuk bertemu kawan baru. Dengan berlatih silat kita juga bertemu dengan kawan-kawan yang baru. Sayang sekarang kondisinya pandemi ya, jadi nggak bisa latihan silat bareng-bareng sama yang lain. Nah, silat menyehatkan jiwa dan raga. Jadi nggak hanya badannya aja ternyata yang sehat, tapi jiwanya juga sehat dengan berlatih silat tuh. Ini sehat juga, lagi tidur. Nah, apa katanya Bagas? Ayo berlatih silat. Gimana tadi? Coba kuda-kuda yang kokoh. Set. Tangannya. Udah kuat belum ini? Coba. Ayo berlatih silat. Oke, terima kasih Bagas. Tepuk tangan dulu untuk Bagas. Keren. Nah, setelah baca buku ini, Bagas tertarik nggak kayak Agam tadi? Agam betul ya? Kayak Agam, Salman ya? Kayak Salman untuk ikutan silat, tertarik nggak? Mau nggak kalau ada? Mau. Kenapa? Soalnya kalau ada yang gangguin, kita bisa bela diri. Betul. Tapi bukan hanya buat kita ya, kita juga bisa nolong orang lain. Iya nggak? Kalau ada teman yang digangguin sama yang lain, Bagas bisa ngebantuin, membela diri. Tapi jangan untuk mengganggu orang lain. Aku nih jago silat, gitu. Nggak boleh juga. Oke? Terima kasih Bagas sudah jadi tamu Mang Idon kali ini. Ya. Nah, itu saja mungkin Akang Cece, adik-adik sekalian, program perdana dari Unjuk Kabisa. Tadi kita sudah mengundang Bagas. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita mengundang adik-adik kecil yang lain yang punya hobi, punya kabisa, punya keahlian yang lain untuk tampil di program Unjuk Kabisa bersama Hayu Maca. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ayah, bunda, akang, cece, wadia balad maca. Nih kali ini Bu Uki ditemenin sama siapa? Bagas Kinarabu di Saputra. Iya, Bagas nih barusan udah bercerita ya, Read Aloud sama Mang Idon ya. Iya. Judulnya apa? Masih ingat nggak? Ayo berlatih silat. Oke, yang ngarangnya siapa? Ingat nggak? Kita lihat lagi. Ayo. Ahmad Fuadi dan Ella Elviana. Ya, jadi buku yang tadi dibaca sama Bagas dan Mang Idon adalah Ayo Berlatih Silat, ya kan? Iya. Nah, dan di buku ini banyak banget gambarnya. Senang nggak lihat buku yang banyak gambarnya? Senang. Senang. Kenapa? Senangnya kenapa? Senangnya ya banyak banget gambarnya gitu. Asik ya. Matanya gimana kerasanya kalau ngelihat banyak gambar? Coba kita lihat. Asik ya? Nggak bosen? Nggak bosan. Udah gitu tulisannya juga? Bagus. Bagus, jelas. Jelas. Nggak terlalu banyak, nggak penuh ya?
Nah, jadi ayah bunda di sesi kali ini Biuki pengen ngajakin ayah dan bunda untuk melihat aktivitas read aloud atau bercerita kepada anak dengan memperlihatkan bukunya sebagai suatu aktivitas bermain tapi sambil belajar gitu. Jadi Biuki akan soroti dari sisi kemampuan belajar individu atau learning ability-nya, kemampuan belajarnya. Nah, kemampuan belajar itu apa? Banyak hal yang diungkap di learning ability, tapi kali ini sesuai dengan kegiatan yang tadi dilakukan sama Mang Idon dan Bagas, read aloud dengan melihat buku ini, buku yang keren ini, banyak gambarnya dan tadi Bagas juga seneng ya. Kita akan melihat aspek apa yang terangkat di learning ability-nya gitu ya. Yuk, tadi tuh cerita ini ada siapa aja sih yang jadi tokohnya? Agam, terus? Sama Salman. Sama Salman. Nah ini tadi adalah Salman ya. Ya. Gimana masih ingat nggak ceritanya? Coba diulanglah sedikit. Salman pas hari libur sekolah ke rumahnya Agam. Oke, terus? Nah, Agam teh ngajakin Salman buat ikutan silat Minang. Oh, latihan silat dari Minang. Nah, sekarang coba ya, Biuki akan tunjukkan di sini di gambar ini ada anak yang tadi namanya siapa? Salman sama Agam. Ya, di sini ada Salman dan Agam. Di lembar kedua, nah tadi ceritanya Agam tuh ngajakin Salman buat latihan silat Minang. Latihan silat Minang. Nah, gitu ya. Di sini. Nah, Biuki sekarang mau tanya nih. Yang mana Agam, yang mana Salman? Ini yang Salman, ini yang Agam. Oke, ini Salman, ini Agam. Apa yang bikin Bagas bisa bedain kalau yang ini adalah Salman, yang ini adalah Agam? Yang Agam yang pakai baju hitam-hitam yang silat. Yang Salman baju biasa. Agam pakai baju silat dan Salman pakai baju biasa. Bisa lihat lagi nggak ciri-ciri yang lain bahwa ini adalah Salman dan yang satunya adalah Agam? Rambutnya beda. Rambutnya beda. Coba kita lihat nih, rambutnya beda. Ayah bunda bisa lihat nggak? Kalau rambutnya Salman gimana emangnya? Keriting. Keriting. Coba kita bandingkan dengan informasi di depan. Nah, iya, rambutnya Salman keriting. Betul. Nah, padahal di sini dong lihat. Agam bajunya udah ganti, ya kan? Gitu. Tapi kenapa Bagas bisa tahu kalau itu adalah Agam? Karena Agam yang duluan silat. Iya, karena Agam yang ngajakin Salman untuk latihan silat. Jadi kalau kita lihat dari bajunya, ini adalah baju pemain silat Minang, ya kan? Iya. Atau kita juga bisa lihat kalau misalnya belum pakai baju ini. Kalau misalnya Agam nggak pakai baju ini, gimana ngebedainnya kalau ini Agam dan Salman? Mukanya beda. Terus udah gitu apalagi kita lihat yang ininya di sini. Sama kalau Agam nggak pakai tas, kalau Salman pakai. Oke. Terus tadi malah di awal rambutnya keriting. Berarti di sini rambutnya Agam kalau nggak keriting berarti lurus. Keriting dan lurus. Rambut tuh begitu ya. Lurus. Nah, kita lihat di sini. Ya. Rambutnya keriting untuk Salman dan Agam rambutnya lurus. Nah, apa yang ingin Biuki tunjukin dari sini? Dari dua lembar ini aja kita bisa lihat learning ability seperti yang tadi ditunjukin sama Bagas, kemampuan membedakan dari adanya kemampuan visual, membedakan visual atau visual acuity, ketajaman visual. Jadi ketika kita membacakan buku
pada putra-putri kita juga pastikan dia bisa membedakan informasi dari gambar. Nah, tadi Bu Uki senang banget tuh Bagas bisa bercerita tentang bahwa inilah agam. Kenapa? Karena agam yang pertama silat. Jadi, dari informasi yang didengar, auditori itu namanya ya kalau yang didengar, yang dilihat adalah visual. Nah, Bagas bisa menggabungkan informasi itu menjadi informasi yang bermakna. Bahwa, oh ini agam, ini adalah Salman. Walaupun udah nggak bawa tas lagi, walaupun bajunya udah bukan baju sekolah lagi ya. Tapi dengan informasi bahwa yang diajak sama agam adalah Salman, dan agam mau ngajak dia silat Minang, maka yang pakai baju silat pasti agam. Keren. Nah kayak gitu ayah dan bunda, karena sebetulnya ketika kita belajar itu yang bermain adalah kognitif, kemampuan pemikiran kita, kemampuan akal kita untuk mengolah informasi. Dan barusan Bagas menunjukkan bagaimana kemampuan kognitif itu bekerja dari penglihatan, dari kalimat yang dibaca, informasi yang didengar. Jadilah suatu kesimpulan bahwa ini adalah agam dan ini adalah Salman berdasarkan informasi yang didengar. Keriting, silat, rambut lurus gitu ya. Betul kan? Nah, jadi putra-putri kita akan memahami informasi lebih baik ketika mereka secara visualnya dapat, secara auditorinya juga dapat. Jadi kalau bacain buku, jangan dikekepin sendiri, baca sendiri, diliatin juga ke putra-putrinya. Apalagi anak-anak yang masih sangat kecil, mereka senang lihat warna yang beragam, gambar yang macam-macam ya. Jadi nggak bosan. Itu baru satu dari Bu Uki tentang visual acuity. Selain itu tadi apalagi dicobain nggak sama Mang Idon tadi gerakannya? Cobain. Dicobain? Apa aja yang dicobain? Masih ingat? Kuda-kuda yang kokoh. Kuda-kuda yang kokoh. Sama mukul. Sama mukul. Coba Bu Uki mau lihat dong mukulnya kayak apa? Woi, terus kalau ada yang mukul diapain? Tangkis. Ditangkis. Gerakan tangkisannya seperti apa? Di buku ini ceritain. Ada gambarnya nggak? Ada. Oke, coba mana? Yang mana? Tunjukin sama Bu Uki. Nah, ini kuda-kuda yang kokoh. Oke. Terus? Tangkisan. Nah, ini dia. Tangkis. Bu Uki harus tunjukin lagi deh. Nah, ini adalah kuda-kuda yang kokoh. Coba Bu Uki mau tutup dulu nih bukunya. Peragakan sekarang kuda-kuda yang kokoh. Iya, sip. Bu Uki mau ngecek nih sama nggak? Weh, sama. Oke, duduk lagi. Nah, ayah dan bunda, yang barusan Bu Uki tunjukkan adalah tentang bagaimana dari auditori, ya kan? Tadi Bagas dengerin Mang Idon cerita, terus ditunjukkan gambarnya, lalu ditirukan. Itu adalah kemampuan belajar yang namanya adalah auditori motor. Jadi dari apa yang didengar, kemudian dicobakan untuk dilakukan. Kemudian kalau dari yang dilihat, lalu ditirukan, namanya visual motor. Dan karena tadi Bu Uki tanya, coba masih ingat nggak Mang Idon tadi nyuruh ngapain aja? Karena ada jeda, Mang Idon kan tadi berapa menit yang lalu ya? Ada 15-20 menit yang lalu. Itu artinya kita melatihkan apa coba? Kalau hal yang udah lalu terus sekarang ditanyain lagi, artinya yang diminta untuk disampaikan apa, Bagas? Apa? Apa ya? Kemampuan apa sih kalau misalnya Bagas tahu nggak yang dulu udah pernah Bagas dengar, terus Bu Uki tanya sekarang, berarti harus Bagas mesti ngapain? Harus jawab. Jawab dengan informasi yang disimpan di otak. Itu namanya yang udah lama disimpan di otak, namanya memori. Apa? Memori. Kayak di komputer ya, ada memorinya. Di laptop, di HP juga ada memorinya. Kita juga di otak kita ada memori ayah bunda. Nah, memori itu gunanya untuk tadi. Bagas abis belajar sesuatu, dengar sesuatu 10 menit yang lalu sama Mang Idon, mencobakan sesuatu, sama Bu Uki ditanya lagi barusan. Nah,
Wah, anginnya gede. Sampai jatuh. Kita betulin dulu ya. Gede. Nah, Gede. kayak gitu. Jadi itulah yang dinamakan memori auditori dan visual auditori. Jadi ingatannya Bagas tentang tadi apa? Mencobakan kuda-kuda yang kokoh. Tangannya kayak gimana? Sama apa, Latri? Tangkis, beragam gerakan tangkis, dan bahkan Bagas tahu halamannya ada di mana, ya kan? Karena apa? Karena sebelumnya sudah dia lihat. Jadi ayah dan bunda untuk melatihkan memori itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Apakah kita memperdengarkannya kembali atau memperlihatkan kembali, ya kan? Atau biarkan dia mencari lagi informasi yang tadi didengar di mana ya, kayak gitu. Jadi untuk semua learning ability itu, kemampuan belajar ini memang perlu dilatih sehingga mereka lebih terbiasa, sebagaimana yang banyak orang katakan tentang kemampuan belajar otak adalah karena sarafnya. Semakin sering sarafnya dilatih, maka sarafnya akan semakin lancar dalam mengolah informasi. Kayaknya Bagas juga makin sering baca buku ini, makin inget deh gerakan-gerakan tangkisannya, iya kan? Iya. Tadi tangkisannya ada berapa macam? Tuh kalau Biuki belum baca bukunya, jadi nyari-nyarinya begitu ya, dari belakang ke depan gitu. Kalau Bagas kan tadi teratur. Weh, banyak sekali tuh. Banyak. Mana yang sudah diingat? Kita cobain. Yang ini? Yang ini. Ini tangan Biuki. Yang ini tangan Biuki. Berarti tangan Bagasnya gimana? Gini. Nah, betul. Kalau yang ini tangan Biukinya, yang kiri yang kanan kira-kira? Yang kanan, kiri. Ya, yang kiri yang ini. Berarti tangan Bagasnya, oh ini kebalik, Bagasnya sebelah sini ya. Nah, seperti itu ayah dan bunda, kita bisa menganalisa dari gambar dan bisa sambil ngobrol sama anaknya, ya kan. Kiri dan kanan menjadi semakin hafal. Udah gitu anak juga jadi menganalisa gambarnya. Oh, kita harus ada di posisi yang mana kalau gitu, ya kan? Iya. Nah, jadi sebetulnya ketika kita bercerita dengan anak dengan menggunakan buku, itu bisa asik, ya nggak sih? Iya. Nah, kayaknya kalau Bagas udah makin sering dengar cerita dengan cara begini, nanti posisinya malah kebalik. Bagas yang bisa jadi penceritanya. Bisa? Bisa. Wih, keren. Tos dulu dong, tapi tosnya ini aja. Gitu ya. Jadi itu ayah bunda sharing dari Biuki tentang learning ability yang bisa kita latihkan sambil kita membacakan cerita kepada anak, gitu ya. Jadi insya Allah di kesempatan berikutnya Biuki akan ceritakan lagi learning ability yang bisa kita gali dari aktivitas-aktivitas kita bersama anak. Kali ini Biuki dan Bagas undur diri. Terima kasih, kita ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bagas.